Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kikis Maidani dengan NIM 21406244 dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya berada di Candi Banyunibo untuk memenuhi tugas mata kuliah wisata dan budaya dalam kajian sejarah dengan bentuk video promosi wisata. Candi Banyunibo berada di Yogyakarta, yaitu tepatnya di Dusun Cepit, Desa Hambokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini berada di lereng Bukit Batu Ragung dengan ketinggian 140 meter di atas permukaan laut. Candi Banyunibo ditemukan kembali pada tahun 1940 dan mulai diteliti pada tahun 1942 sampai 1943. Candi Banyunibo mengalami pemugaran selama 2 kali, yaitu pada tahun 1942 sampai 1943 dan 1976 sampai 1978. Pada tahun 1943 dilakukan penyusunan kembali bangunan candi. Pada tahap pertama pemugaran, yaitu dilakukan pemugaran di bagian kaki candi, alas candi, pelataran, tubuh candi, dan pagar sisi utara. Pada pemugaran yang kedua, yaitu melanjutkan bagian stupa dan atap candi induk. Akhirnya, pemugaran selesai pada tahun 1978. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa nama Candi Banyunibo berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata banyu dan nibo. Banyu artinya air dan nibo artinya menetes. Oleh sebab itu, Banyunibo yaitu air yang menetes atau menurun. Namun, demikian, tidak ada sumber mata air atau tetesan air di sekitar candi. Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada abad 9 Masehi. Candi ini merupakan candi yang bercorak Buddha yang dibuktikan dengan stupa di atas bagian candi dengan tinggi 3,5 meter. Kemudian terdapat relief-relief pada bagian dinding candi yang bersifat Buddhis. Pada dinding luar tubuh candi terdapat arca Bodhisattva. Kemudian pada dinding bilik sisi utara, selatan, dan timur yaitu terdapat relung-relung yang berbentuk hiasan kala makara dan juga ambang dan pintunya. Kemudian pada relung tersebut sebagai tempat menyimpan arca. Kaki Candi Banyunibo pada masing-masing sisinya dibagi menjadi beberapa bidang atau panel yang berisi hiasan berupa tumbuh-tumbuhan yang keluar dari pot-pot bunga yang berbentuk seperti sandaran, lampu duduk, pinggan, buah, wortel, dan siput yang dianggap sebagai lambang kehidupan atau kesuburan. Di atas kaki candi terdapat selasar tanpa pagar langkan yang berfungsi sebagai jalan untuk mengelilingi candi. Kedua relief tersebut menggambarkan Hariti, Dewi Kesuburan dalam agama Buddha, dan Vaisravana suaminya. Candi Banyunibo seperti candi Hindu pada umumnya yang bercorak Buddha ini juga berfungsi sebagai tempat ibadah. Berbeda dengan candi Hindu yang digunakan sebagai makam. Kompleks Candi Banyunibo ini dibangun dengan batuan andesit yang terdiri dari 1 buah candi induk, 6 buah candi perwara, dan struktur pagar.
Bangunan Candi Banyuwangi ini memiliki ukuran 15,3 meter kali 14,25 meter dengan tinggi 14,25 meter. Atap Candi Banyuwangi bagian bawah berbentuk daun bunga padma atau ganta yang di atasnya diletakkan puncak atap berbentuk stupa terdiri dari prasada, harmika, dan yasti. Atap dari Candi Banyuwangi ini memiliki ketinggian 2,75 meter. Bentuk bangunan candi mempunyai denah buju sangkar dengan bentuk bangunan candi yang tambun dan mempunyai atap berbentuk sisi genta. Nah, pada Candi Banyuwangi ini memiliki kesamaan dengan Candi Pelawasan Lor, yaitu atap dan candi induknya. Candi Banyuwangi ini dapat dimasuki maksimal 5 orang pengunjung dengan durasi waktu 15 menit. Tubuh candi induk berukuran lebih kecil dari kaki candi, sehingga dikelilingi tubuh candi yang berbentuk lorong yang disebut selasar. Pada masing-masing sudut kaki candi induk dan di bagian tengah masing-masing sisi kaki candi terdapat hiasan jala wara yang di lantai atas kaki candi berfungsi sebagai saluran air hujan. Pada masing-masing sudut kaki candi dan di bagian tengah sisi kaki candi kecuali pada bagian sisi barat mempunyai hiasan jalatwara yang dipasang di atas kaki candi di bagian tengah yang berfungsi sebagai saluran air hujan. Candi Banyuwangi yang menghadap ke barat ini mempunyai 6 candi pendamping yang disebut dengan Candi Perwara. Candi Perwara yang mengelilingi candi induk ini yang terdapat di sisi sebelah selatan dan di sisi sebelah timur. 6 candi Perwara tersebut memiliki ukuran pondasi yaitu 4,8 kali 4,8 meter. Pada sisi utara candi induk ini terdapat struktur pagar yang berbentuk tembok yang melintang dari barat ke timur dengan panjang 65 meter. Candi Induk Banyuwangi menghadap ke barat. Pada bagian kiri dan kanan tangga terdapat pipi tangga yang terdapat pahatan tokoh-tokoh yang belum dapat diketahui identitasnya. Pada bagian ambang pintu masuk terdapat hiasan kala makara. Pada bagian ujung pipi tangga terdapat hiasan makara yang berakhir dengan relief seekor singa. Pada kaki candi bagian barat terdapat tangga yang digunakan sebagai jalan masuk untuk menuju ke ruangan candi. Pada dinding sebelah bagian kanan terdapat sosok perempuan yang dikerumuni anak-anak yang disebut sebagai Dewi Hariti sebagai dewa kesuburan dalam agama Buddha. Kemudian pada
dinding relief sebelah kiri, yaitu ada sosok laki-laki yang disebut dengan Faiz Ravana yang merupakan suami dari Dewi Hariti. Pada dinding penampil di bagian kanan terdapat sosok perempuan yang dikerumuni anak-anak, yaitu Dewi Hariti sebagai Dewi Kesuburan dalam agama Buddha. Pada bagian dinding penampil sebelah selatan dipahatkan relief seorang tokoh wanita yang disebut sebagai Dewi Hariti. Relief tersebut menggambarkan anak-anak yang memanjat pada sebatang pohon dan Dewi Hariti yang dikerumuni anak-anak. Kemudian pada dinding di sebelah kiri terdapat relief, yaitu sosok laki-laki yang disebut sebagai Faiz Ravana sebagai suami dari Dewi Hariti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diampu oleh Bapak Denny. Jadi Mbak Unibom melakukan penyusunan salah-salah Tambun dengan di bagian kanan terdapat sosok perempuan yang dikerumuni